Hai, gue Adit. Gua Krisna. Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun. Kata siapa bro? Kata kuku kakak kaki, kuku kaki kakek. Alah, susah banget dah podcastnya bro, asli. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari Kata Kuku Kakiku Podcast. Podcast kita nih susah banget namanya bro. Sama gue Krisna. Susah banget. Dan ditemenin oleh Adit. Podcast kita ini kita mau ngobrolin tentang berita-berita lah ya, yang ada di media yang sekarang lagi viral atau yang lagi terkenal hits lah di Indonesia. Ya. Tapi dibawakan dengan ya kalau bisa dengan tidak terlalu berat lah. Ya santai aja. Santai aja. Iya. Jadi apa nih Bung Adit yang kita mau ngobrolin hari ini? Lu ada pernah dengar ini belum? Yang berita yang sedih sih, cuman lagi hits nih di Indonesia. Soal gagal ginjal. Udah denger belum? Oh iya bener bro. Kayaknya gue sering dengar sih waktu itu adalah biasa di chat-chat keluarga gitu kan. Oh kebetulan anak kita berdua juga masih bayi lagi ya. Nah, masih kecil nih. Makanya kita jadi aware. Iya sih. Ini emang gue juga jadi agak khawatir nih bro. Jadi gimana ceritanya? Alert nih gue. Kalau lu denger ya di tahun 2022 ini lagi hits nih. Ada soal kasus gagal ginjal yang menyerang anak-anak. Kalau di Ikatan Dokter Anak nih ya, kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia itu nyebutnya GGGAPA, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Waduh. Namanya juga susah juga nih, udah hampir sama kayak podcast kita. Nah, padahal awalnya gue bilang podcast kita nih yang light gitu ya bahasannya ya. Tapi ternyata kita mulainya yang seram-seram juga nih. Ya mau gimana lagi bro, soalnya balik lagi kan, anak kita masih kecil kan, kita juga jadi alert lah, mau nggak mau kan gitu. Dan gue dengar tuh dia adanya dari obat batuk ya katanya ya. Betul jadi serem sekali juga, karena sebagai orang tua nih, kayak kemarin kan aku ada sakit, udah langsung ini aja kan ke dokter, dikasih obat apa, dikasih obat ini ya udah langsung kasih aja kan, kita nggak mikir karena kita maunya langsung cepat gitu kan, ingin cepat-cepat sembuh. Betul. Tapi ternyata justru obatnya ini yang bermasalah ya. Ya, betul. Dan ternyata setelah gue lihat-lihat nih, itu nggak cuma di Indonesia aja ternyata bro. Jadi gue lihat dari New York Times, beritanya itu tanggal 3 November. Jadi masih kemarin ya, sekitar minggu lalu. Bahwa ditemukan ini justru pertamanya yang membuat WHO, World Health Organization, perhatian itu adalah kasus-kasus di Gambia. West African Gambia. Di Afrika? Iya, jadi ternyata ada beberapa tempat yang masalahnya itu sama seperti Indonesia. Di mana anak-anak kecil ini mengalami gagal ginjal akut gitu ya tadi ya. Dan setelah ditelusuri, itu disebabkan oleh tadi cough medicine, jadi obat batuk. Jadi sama persis nih seperti Indonesia. Dan kalau di runut itu, menurut mereka itu berasal dari yang namanya tuh ethylene glycol katanya. Dan senyawa ini itu adalah kontaminasi ini terjadinya di pabriknya, di pabrik obat di India. Betul. Nah, jadi menurut penelitiannya si World Health Organization ini, di India itu tuh ada 2 dia ininya, pabriknya. Walaupun obat yang sama. Nah, jadi si pabrik yang untuk negara-negara yang mengetes obat yang mereka terima dan negara-negara yang tidak mengetes obat yang mereka terima. Nah, di tempat yang obatnya dites itu mereka lebih apa ya disebutnya, kayak lebih bikinnya lebih bersih lah, lebih higienis, semua lebih diperhatikan, lebih sesuai dengan peraturan ya, karena dipantau kan. Nah kemudian di data yang ini, jadi waktu WHO ini mengecek, dan misalnya negara misalnya Amerika Serikat atau Kanada atau negara-negara yang inilah ya, yang kaya-kaya gitu ya, notabene negara maju. Nah mereka tuh dikasihnya obat yang ini. Jadi waktu mereka cek, oh ini oke nih. Jadi negara-negara lain nge-refer ke situ, dia lihat, oh ya itu obatnya bagus. Mereka beli ke situ.
Karena mereka tahu negara-negara ini nggak ngecek, nggak dites, kalau nggak ada masalah nggak dites, mereka kasih yang satu lagi. Dari yang lebih, Oh. yang ya data Wah, fraud lah ya, maksudnya kayak ini penipuan data lah. Jadi dia punya satu lagi oke. pabrik yang digunakan untuk bikin obat-obat yang kualitasnya jauh lebih rendah. Nah dari pabrik ini nih sepertinya ada kontaminasinya. Nah ternyata masuknya salah Oke, satunya oke. ke Indonesia. Ini saya kaget juga ya. Nah, kalau di Gambia udah berapa tuh yang korbannya? Ada nggak? Ada kisahnya nggak? Kalau Berapa menurut ini korbannya? sampai per November ini ada sekitar 70 anak sih yang sudah meninggal dunia. Waduh, Ini disesali sekali ya. ya itu satu nyawa aja bukan bukan angka yang kecil tuh, bro. Ya buat, Apalagi sampai 70. ya lah maksudnya kita sebagai orang tua juga kan, ya anak kita satu aja. Mau anak kita Iya, berapapun gitu ya. Kalau ada satu kan, betul. tapi jadi seram juga ya. Kalau di Indonesia gimana, Bro? Nah, nih di berita Kompas eh, 7 November 2022, kemarin banget nih, Iya. bro. Kemarin banget. Ada tulisan gini. Sekarang ini di Indonesia sudah mencapai 324 kasus Waduh. yang sudah terlihat. 102 dinyatakan sembuh. Wah, ini bagus nih. 102 sudah dinyatakan sembuh. Sayangnya, 194 orang meninggal dunia. Aduh, ini Lebih banyak, bro. patut disesali sekali nih ya. Wah, hampir 3 kali lipat dari Gambia, bro. Tapi yang Itu, gua kaget banget ya, maksudnya dari berita yang hmm, di New York Times, dia kan artinya si ya, si si pabriknya ini dia punya lah ya, punya data mana sih negara yang mengecek, hmm. mana negara yang tidak. Artinya Indonesia itu termasuk yang tidak mengecek ya. Kaget juga saya. eh itu yang pertama kali gue pikir. Coba lu pikir-pikir. Pertama kali ya gue denger denger berita ini, terus gue mikir, kayaknya yang namanya sirup obat batuk udah jadi apa ya? Udah jadi andalan orang tua tuh udah dari zaman kita kecil deh. Iya Betul kan? nggak? Misalnya itu bukan sesuatu Nah, yang kenapa coba? perlu ke dokter dulu gitu kan, misalnya kan biasa kalau oh ada Heeh, batuk terus kita ke, namanya istilahnya over the ke counter gitu apotek kan, lah ya gitu ke kan. apotik tanya ini Heeh, obat batuk pakai apa, dikasih ya, kita kan nggak paham ya. betul, 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 betul. Nah, terus lu mikir gak? Kok bisa sih sekarang? Ada apa nih? Lu mikir gak gitu? Iya, makanya. Kenapa ya? Kenapa sekarang? Nah, gue kemarin baca-baca nih, bro. Iya. Kemarin gue baca-baca. Jadi gini, gue banyak baca skripsi-skripsi gitu kan, skripsi dari farmakologi kayak gitu, yang menyatakan bahwa eh, yang namanya EG, ethylene glycol, dan diethylene glycol atau disingkatnya DEG ya, itu adalah pencemar, sebenarnya pencemar dari sebuah senyawa lain, eh, polyethylene glycol yang memang dipakai secara umum ya, dipakai di sirup obat batuk atau ya penurun panas atau apapun itulah Hmm. gitu. Nah, polyethylene glycol ini itu tuh yang gunanya untuk membuat si sirup obat batuk ini tahan lama Oh, dan bukan jadi untuk manis, manis memperpanjang juga bro. kadaluarsa. Kayak Betul. dari Nah, salah glukosa satunya itu kan juga ya. Kita kan kalau misalnya zaman dulu betul. kan, kalau misalnya kita mau taruh apa tuh, orang tua misalnya mau taruh daging, ikan, atau ayam di kulkas tuh biasanya dikasih Ah, gula ah, dulu ah, atau dikasih ah. garam gitu kan, sebagai Iya, iya, pengawet iya, iya, alami iya. lah gitu. Iya, Jadi betul. seperti itu ya. Nah, tuh. Nah, terus habis itu ya ini nggak ada sih yang nulis ini ya. Cuman gue terus jadi mikir, oke nih, kenapa nih baru sekarang jadi pencemar gitu ya? Kenapa sih baru sekarang jadi pencemar? Karena polyethylene glycol, ethylene glycol itu pada dasarnya ya temenan dimanapun ada si polyethylene glycol untuk apa ya? Untuk memperpanjang masa kadaluarsa gitu kan ya si pencemarnya juga ikutan ada di situ. Hmm. Nah terus gue pikir-pikir lagi, kan kita baru COVID nih bro, Iya. ya kan? Ini kan
COVID belum hilang nih, COVID belum hilang, ya kan, di dunia ini COVID belum hilang. Nah, kita baru saja melewati masa-masa kritis dunia di mana COVID itu merajalela. Dan kalau gue pikir-pikir lagi nih, orang yang COVID itu kan gejalanya batuk pilek. Betul nggak? Iya. Batuk pilek. Terus gue mikir lagi, ada kemungkinan karena COVID, maka kebutuhan akan sirup obat batuk atau penurun panas kayak gitu-gitu jadi banyak. Jadi makin besar. Iya sih pastinya. Betul kan ya? Iya. Nah, lu sebagai yang punya pabrik pengennya produksi terus dong. Iya. Ya nggak? Dan memang gimana pun ceritanya. Waktu itu kan enggak semua lah, dunia lah semua butuh obat. Makanya sampai kayak vaksin yang biasanya normalnya 9-10 tahun dikebut kan 1 tahun, 1 tahun setengah jadi. Nah, terus gue mikir, mungkin nih ya, mungkin opini gue pribadi, mungkin karena produksi yang mungkin terlalu massal membuat kita juga jadi kehilangan pengawasan. Iya. Ada gue lupa kemarin itu ada dari salah satunya tuh dari Kementerian Kesehatan juga, sama ada seorang ahli yang bilang mungkin saja ada penurunan di pengawasan di kita. Ya gue juga mikir mungkin aja sih. Iya ya sih. Mungkin aja. Iya, tapi bukannya kita mau memaklumi gitu ya. Tapi kan harusnya suatu seperti itu nggak bisa dong. Kayak misalnya, jadi misalnya nih gue bacain artikelnya dikit lah ya. Jadi dia bilang, other experts have long suspected that Indian manufacturers may be taking shortcuts with some medicines bound for export to market with poorer quality control. They also noted that regulatory bodies of Western nations, such as the FDA, the United States Food and Drug Administration, carry out regular inspection of Indian factories that manufacture drugs for their market. But poorer nations do not have these resources, leaving the product shipped to their countries at the mercy of loose Indian regulations. Artinya kan si produser ini dia udah tahu lah ya negara mana yang negara mana. Ini kan juga nggak bisa tiba-tiba kan, misalnya nunggu COVID nih, ada COVID, oh ya kita set up second factories, dan kita set up factory kedua yang bisa lebih murah, kan nggak mungkin gitu kan, artinya udah lama. Betul. Dan dari awal mereka tahu ini negara ini bakal ngecek nih, jadi kalau yang ini datang kita kasih yang ini, sedangkan negara-negara ini nggak bakal ngecek, salah satunya mungkin Indonesia gitu ya. Mereka percaya aja dengan hasil pengecekan negara lain misalnya. Nah itu kan artinya seperti ticking time bomb gitu ya, gimana ngomongnya? Jadi seperti kalau ada sesuatu, jadi dia kan ngomong kan, ship to the countries in the mercy of loose Indian regulations. Jadi kita percaya aja gitu. Dan susahnya kan kita ya percaya sih boleh ya, tapi kan juga harus ngecek kan. Jadi gua rasa ini bisa jadi pembelajaran yang baik lah gitu ya. Untuk next one supaya dicek. Karena jujur aja nih kan gue kemarin kena juga kan COVID kan. Jadi terus gue dari awal sebelum begitu udah kena langsung karantina kan, pisah lah dari anak istri. Tapi kan juga gimana ya, sulit kan untuk betul-betul terpisah kan. Apalagi di awal-awalnya waktu kita belum tahu, waktu gejala-gejala awal itu kan udah kena. Nah akhirnya kan anak istri juga kena. Terus pada waktu itu kalau dibaca cerita-cerita mengenai ini kan kena efeknya ini belakangan gitu ya. Jadi udah terlambat gitu gak sih? Betul. Iya makanya. Tapi ya balik lagi, kayak lu bilang di awal bro, US kan mungkin punya punya resources lah. FDA ya. FDA ya kalau di US kan, mungkin FDA mempunyai pengawasan yang jauh lebih ketat lah gitu. Ya kalau di Indonesia sekarang ini bahkan dokter anak gue udah nyaraninnya ketika
anak sakit, gitu kan, sedapat mungkin tidak obat jawabannya. Tidak dikasih obat. Kecuali, gitu. Ya, kalau memang demam, gitu kan, untuk 1-2 hari demam, mungkin coba dikompres dulu. Kalau enggak, pakai obat-obatan zaman orang tua kita dulu itu, bro. Pakai jamu dulu paling kan gitu. Kalau udah mungkin 1-2 hari mungkin panasnya nggak turun atau mungkin makin memburuk dalam 1 hari, langsung dibawa ke dokter. Jadi semuanya tuh berdasarkan resep dari dokter. Kalau di sini sih gitu. Ya kurang lebih sama gitu. Sih ya. Pertama pasti pertama. Iya sama sih, waktu di sini juga kita nggak harus, kita disuruh nunggu dulu ya untuk panasnya tinggi. Betul. Tinggi dulu, baru telepon, terus turun sendiri atau tidak gitu ya. Ya. Nggak tiba-tiba langsung obat-obat. Bro, Ya. Ngobrol-ngobrol nih soal, tadi kan kita ngomongin soal sakit. Kita ngomongin obat batuk, kita Berat ngomongin sakit. Iya. Aduh, kita geser dulu lah. Ya ini episode pertama nih omongannya udah kayak gini nih. Udah kayak gini kan, berat juga. Iya. Gitu. Ya mau gak mau gue jadi kepikiran anak juga nih. Anak lu umur berapa sih sekarang? 1 tahun 3 bulan. COVID baby. Anak gue 1 tahun. Sama persis anak ya. Anak gue sama. Iya. Lagi zaman-zaman work from home gitu kan, lockdown. Nah itu dia. Berarti lagi ininya ya, lagi heboh-heboh ya nih, lagi senang main, lagi senang apa dia? Wah parah, lagi senang gigit semua benda. Di rumah udah nggak ada yang ini, terutama ini sih, lotion istri, apa sih? Kayak. Oh serius? Iya. Tau gak? Jadi istri gue tuh punya tas kecil yang isinya tau kan kayak lip balm lah atau lotion muka, terus kayak lotion, pokoknya gitu-gitulah yang ada tube botol-botol gitu yang kecil-kecil. Udah pastilah itu. Kalau bangun tidur dia pasti lari ke sana, ambil masuk mulut. Udah basah sampai parah. Terus yang baru-baru ini tuh anak gue udah mulai bisa buka pintu. Oh, soalnya nice. Jadi pintu di rumah kan yang tipe apa ya, atau nggak yang ditarik gitu, kayak handle ditarik, bukan yang diputer. Yang diputer dia belum bisa, kayak pintu ke gudang sama pintu keluaran kita diputar. Nah dia belum bisa untungnya. Tapi sekarang dia udah bisa yang itu, buka pintu. Jadi suka ditarik. Aduh merepot lagi. Kan kita juga masih sewa ya. Mulai keluar. Kemarin kita lihat-lihat, tahu nggak yang buat baby proofing gitu kan? Itu semua agak-agak permanen sih. Satu hal yang ternyata ya surprise juga, soalnya gue kira kan itu sesuatu yang lu beli sebentar doang, nanti begitu udah nggak butuh dicabut, ya kan? Betul. Tapi ternyata betul. Lumayan permanen. Jadi pada pakainya apa? Ada yang di bolt, dipakai di screw. Dibaut? Ya dibaut untuk laci terutama. Jadi dia sistemnya kayak apa ya? Kayak bukan ban pinggang ya, dia seperti apa, kayak tas, tau nggak, tas yang dicolok gitu. Dia sistemnya seperti itu, jadi lo harus pencet untuk bisa buka, kan susah kan mereka mencet kan. Nah itu tuh yang satu dibaut ke lacinya, yang satu dibaut ke atasnya, itu udah nggak bisa lah, yang kita sewa kan. Nah satu lagi untuk yang pintu-pintu itu dilem. Jadi dia sistemnya seperti tali gitu, di latch, supaya nggak bisa didorong ke bawah. Wah ternyata. Jadi ya udah, kita nggak ada yang bisa pakai sih. Ya udah biarin aja dia buka-buka itu ke ruang ganti baju gitu kan, closet. Kalau anak lu gimana? Wah, ya kalau anak gue sih ya mungkin sama lah ya, karena cowok ya, sama-sama cowok ya. Sama-sama cowok, bro. Sama-sama cowok. Kan anak lu gigi udah tumbuh berapa? Gigi baru yang depan, atas bawah. Kayaknya yang anak belakang gue tuh udah hampir 7. Oh iya. Iya, anak gue udah hampir 7. Nah, gue menemukan ketika anak gue lagi mau tumbuh gigi, ya setidaknya di anak gue ya, kalau anak gue lagi mau tumbuh giginya, dia akan lebih banyak menggigit barang. Tapi ketika lagi stagnan nih, giginya nggak ada yang mau tumbuh, gigit barangnya tuh agak berkurang.
Emang kayaknya Nah, seperti itu sih. Gigi yang soalnya betul. kata dokternya terakhir kita ke sana itu gigi yang belakang sepertinya udah mau keluar. Belakang. Iya, kayaknya belakang duluan. Oh, oke. Ya tapi belum Anakku belum masih depan kelihatan sih. sih, belum kelihatan. Tapi gigit-gigit sama ininya apa? Saliva-nya tuh udah intens banget. Pasti, pasti. Kalau sekarang sih gue selalu mengarahkan, gue sama istri ya, selalu mengarahkan anak untuk ngegigit itu titer. Hmm. Jadi udah ada titer yang memang gue siapin dan selalu gue cuci gitu kan ya. Selalu gue cuci, ya itu kalau dia udah mulai ngegigit apa, ya gue sodorin ini, udah gigit ini Gak aja dibuang. gitu kan. Sama anak gue dibuang soalnya. Oh gitu. Iya, dia tuh lagi Anak gue mungkin. Hah? anak lu baik Kenapa? kali. Anak lu? Mungkin udah saking gatalnya kali. Oh, daripada nggak ada ya, mendingan ini aja. Soalnya anak gue tuh suka banget. Gue nggak tahu ya, ini mungkin salah satu dari tahap ininya juga kali pembelajaran suka. Kalau dia ada barang yang dia nggak suka, misalnya kayak mainan yang dia males mainin gitu ya, atau kayak tadi titer dia nggak Iya. terlalu suka, itu dia buang ke belakang. Oke. Jadi dulu Oke. pernah di Oke. supermarket, mungkin belum sekarang mungkin 3-4 bulan yang lalu lah ya. Dia kan udah berdiri-berdiri suka angkat-angkat barang gitu kan. Kita lagi belanja, Hmm. dia tuh udah nggak mau duduk di, tau gak kalau dorongannya itu kan biasanya ada tempat duduk anak kecil. Ada tempat duduk. Ya, Dia tuh nggak betul. mau di situ. Jadi biasanya udah gua taruh di baknya aja lah gitu kan. Oke, Soalnya kalau oke. gua taruh di bawah dia pasti lari kemana gangguin orang gitu kan. Jadi gua taruh di Lebih baik baknya. udah lah. Nah gua tuh Heeh. ngambil cabe gitu, yang cabe ABC yang beling gitulah, botol-botol beling kan. Oke. Terus gue lagi mau ngambil yang lain, itu ada bunyi prak di belakang. Ternyata dibuang keluar, Ya. aku pecah, kacau. Sejak saat itu pokoknya gue pisahin, yang pecah belah gue singkir-singkirin. Hmm. Jadi memang punya anak tuh ngebuat kita jadi makin kreatif ya nggak sih? Iya, menurut gue juga gitu sih. Iya. Soalnya balik lagi sedikit ke topik nih ya. Hmm. Kan tadi kan kita ngomongin gimana nih kalau anak sakit sementara apa namanya obat batuk, obat demam kayak gitu-gitu sekarang ya lebih baik nggak dulu deh gitu Hmm. ya. Nah sementara anak kita nih lagi proses eksplorasi, betul nggak bro? Iya, Umur-umur anak-anak kita kan umur-umur eksplorasi nih. Kayaknya nggak mungkin juga kita bilang enggak, ya nggak? nggak bisa Kayaknya ya. kan nggak boleh nih Tangannya itu kalau juga, ilmu. aduh. Nah, ilmu parenting sekarang kan bilang jangan ngomong enggak nih sama anak, Oh ya iya, kan? Mau, iya, mau nggak mau nih kita sebagai orang tua harus makin kreatif, kita yang adaptasi harus jadinya ya. makin kreatif, gitu kan? Kita yang mau nggak mau harus adaptasi, karena sekarang menurut gue pribadi, gimana lagi lah caranya untuk membuat anak kita tidak jadi korban nih gagal ginjal itu, ya selain ya membuat anak kita ya sehat gitu, Iya. jangan sampai sakit gitu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara banyak sih. Mungkin kalau lu punya tips and trick nih bro, ada tips and trick ya? Lu gimana nih ke anak lu supaya nggak sakit gitu? Nah kebetulan kan kalau ini mungkin balik lagi ke anaknya masing-masing ya. Ada anak kan yang Oke. sukanya diem atau apa. Nah kebetulan anak gue ini kagak mau diem. Dia lari-lari terus, lari-lari terus. Ya paling jadi kita biarin dia lari-lari kayak gitu sih paling. Sambil Oke. olahraga. Kalau misalnya Sambil disuruh olahraga. nggak masukin tangan ke mulut nggak bisa. Nggak mungkin. Bisa sih satu Nggak detik mungkin. gitu kan. Habis itu dia masukin tangan lagi. Mm. Kalau lu ada Yes. apa bro? Coba mungkin ada yang bisa kasih ke gua tips and tips. Kalau kalau gua eh ya kalau yang pertama tuh adalah gua membiasakan anak gua. Kebetulan anak gua tuh demen banget main air. Oke, demen banget main air sehingga sangat mudah untuk mengajarkan dia cuci tangan. Oh iya. Gitu. Gampang banget ngajarin anak gue tuh cuci tangan. Saking dia demen sama air dan cuci tangan, kalau tangannya kotor dikit aja,
tangannya kotor dikit aja, dia pasti akan jalan ke kamar mandi, terus abis itu manggil siapapun orang dewasa yang ada di situ untuk nyalain keran. Oh iya, pinter. Nah, itu yang pertama nih. Jadi gampang banget ngajarin anak gue untuk cuci tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi dalam proses eksplorasinya ya gue ngasih alat atau benda yang memang yang gue percaya bisa dia pakai untuk gigit-gigit kayak gitu-gitu. Entah makanan misalnya, finger food. Entah ya gue kasih alpukat, pisang kayak gitu-gitu. Oh iya. Atau ya itu titer, gue kasih titer gitu. Dah jangan tangan gitu kan, udah titer aja, kasih titer. Misalnya dia lagi ngegigitin salep belakangan ini tuh, dia demen banget ngegigitin salep kayak Iya kan? body lotion kan. Yang tup gitu dia suka banget kayaknya. Iya. Apa sih, mungkin lembek-lembek gitu kali ya, gue juga nggak paham dah. Nah itu cuman lu artinya anak lu bisa jalan ke kamar mandi tapi nggak pegang-pegang apa-apa ya. Anak gue nggak bisa. Dia masih tetap megang bro, masih tetap megang. Yang dia pegang bukan yang lain-lain, sumbernya kuman, toilet yang iya dia kan pegang. sama persis. Terakhir tuh kita jadi kebuka dikit lah, kita nggak sadar dia masuk kan, kadang-kadang lagi ngapain, lagi cuci piring atau apa gitulah ya, kita cariin kan di mana. Di kamar mandi lagi ngobok-ngobok air jamban nih. langsung kita mandiin, kacau. Waktu itu udah khawatir aja tuh, aduh anak ini mencret nggak nih apa segala macem. Untungnya enggak sih. Nah itu. Buset. Aduh. Emang nggak boleh lengah juga sih. Sama. Tapi capek bro. Lumayan sih ya. Lumayan. Ya kalau nggak mau capek, jangan punya anak kan gitu. Paling kayak gitu bener. Nah iya. Dan ini sih yang penting memang jaga kesehatannya sih, makannya, terus olahraga, ajakin kalau ya puji Tuhan di Indonesia matahari ada terus nih gitu kan, jadi bisa gue ajakin berjemur kayak gitu-gitu. Iya, ajakin ke taman gitu-gitu ya. Gitu. Justru orang tua gue sering banget tuh, ya berjemur. Anaknya udah hitam. Justru ya menurut gue old wisdom dari orang tua nih dalam kondisi-kondisi yang seperti ini tuh banyak kepake loh bro. Ya kayak misalnya obat-obatan tradisional, terus habis itu diajakin main ke taman kayak gitu-gitu, itu bagus untuk daya tahan tubuhnya. Jadi ya gimana lagi kita sebagai orang tua mau ngelindungin anak kita dari ini kan, dari penyakit ya. Gitu kan, terutama dari gagal ginjal yang tadi kita omongin. Kalau nggak kita memastikan ya dia sehat kan gitu. Memang penting banget nih kita buat menjaga kesehatan. Lu, gua, apalagi anak. Ya terutama kalau udah punya keluarga. Betul, kalau lu udah punya keluarga. Dan banyak juga orang yang kayak yang penting keluarga gue sehat, gue nggak sehat nggak apa-apa. Itu juga salah juga sih menurut gue. Betul, itu salah banget tuh. Nyawa itu nomor satu lah. Iya. Kita bicara tadi dari 324, 194 jiwa meninggal di Indonesia. 70. Dan itu kan bukan gimana ya, bukan artinya orang ini nggak bisa menolong anaknya karena bukan karena dia nggak punya uang atau apa. Bukan. Ini betul-betul di luar itu kan. Betul. Iya. Dan sepertinya dengan perkembangan teknologi sekarang sih, dengan adanya Google, kita bisa lihat itu, kita sebagai orang tua kayak harus lebih aware. Betul. Oke deh, gue rasa cukup sampai sini aja pembicaraan tadi. Kita udah ngobrol soal kasus gagal ginjal akut yang ada di Indonesia. Terus kita udah tentang mengenai pengalaman kita lah sebagai pemula, sebagai orang tua yang pemula gitu kan. Betul. Kita kan masih noob nih. Dan kita juga memang harus beradaptasi lah sama perkembangan anak kita gitu ya, dan harus proaktif untuk memastikan kesehatan keluarga. Oke deh, gue rasa cukup sampai sekian. Kalau teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kalau nanti ada pertanyaan atau saran atau mengenai apapun, bisa email kita ke katakuku.kakikakekku@gmail.com. Semua kaknya satu ya.
Oke lah, terima kasih semua atas perhatiannya. I'll see you in the next episode. Yes, see you. Thank you. Bye. This podcast is part of Thousand Layer Production.